tiba-tiba dia teriak loncat loncat. Nah, akhirnya mereka berdua tuh loncat. Itu yang gliding kepala. Pindah lagi ke Jawa Timur. Tuh. Akhirnya udah netap di sana, stay sampai dia kelas 6 SD baru mengalami hal kayak gitu lagi, Bang. Di sekolah yang lama, yang di sekolah yang pertama yang ketika dia balik lagi ke situ. Iya. Dia balik lagi ke sekolah itu. Ketemu si yang mirip dia itu. Nah, dia balik lagi ke sekolah itu. Sekolahnya kan ngadain persami tuh. Terus ada yang namanya jilid malam dulu tuh. Nyali lah kalau ya, tantangan dari si seniornya gitu kan, atau pembinanya gitu. Harusnya kan individu ya, perorangan gitu kan. Nah, karena dia ini nggak mau ulang kejadian yang pas dia papasan itu, karena kan memang masih sama itu. Akhirnya dia minta temenin sama temennya. Nah, temennya itu namanya si, ya anggap aja si Dian lah ya, aja Dian lah. Dia udah jalan udah muterin TK ada tuh. Nah, tinggal ke gedung SMP ceritanya, Bang. Itu ada toilet untuk anak SMP. Nah, terus temennya ngomong nih, ntar kalau misalkan kita lewat itu jangan takut, soalnya yang jadi hantu kakak seniornya lah gitu, pembinanya gitu. Lewat dah tuh mereka, lewat. Nah, si Katemi ini ngelihat ada 2 orang, sedangkan si Dian ngelihat cuma 1. Pocong dekat pohon, dekat kamar mandi. Si Dian cuma ngelihat 1 orang, sedangkan si Katemi ini 2. Pocong beneran sama pocong senior. Pocong senior kan? Seniornya dia yang jadi pocong gitu. Nah, si Katemi ngelihatnya 2. Dia coba negesin, nanya kan si Dian, itu kok ada 2 orang gitu, gak cuma 1. Dia ngelihatnya 2, kata dia gitu. Jalan lagi tuh dengan rasa takut. Udah lewat toilet, itu ada gudang. Ke dalam lagi, ke belakang si gedung SMP ini, itu ada sumur 2. Dia ngerasain, bahkan ngedenger itu ada yang manggil. Kirain temennya yang manggil. Dan kamu ngapain sih manggilnya bisik-bisik kayak gitu? Diem aja, gak ada suara, gak ada jawaban lagi. Tuh. Begitu dia noleh ke belakang, gak taunya si Dian lagi ngikat tali sepatu di belakang. Itu jaraknya sekitar 4-5 langkah. Sedangkan tangannya dia awalnya tuh nggak pernah lepas. Dari awal dia jalan tuh gandengan terus. Nah, kenapa pas saat dia ada yang manggil gitu, tapi dia nggak berasa tangan tuh lepas gitu loh. Jadi dia tetap nuntun si Dian ini, nggak taunya si Diannya lagi ikat tali sepatu. Akhirnya mereka balik tuh, Bang. Masuk ke area SMP lagi kan, lewatin lagi tuh jalan yang tadi tuh. Nah, itu dia ngerasain tuh rasanya udah mulai pusing, lemes, mual. Terus tiba-tiba dia teriak, Bang. Jerit lah. Iya, dia tiba-tiba ngejerit tuh, loncat. Ngomong sama si Dian ini. Akhirnya ya mungkin karena si Dian kaget juga kali ya, akhirnya mereka berdua tuh loncat. Gak taunya itu yang glinding kepala glinding, makanya mereka loncat. Terus pas udah abis loncat, dia kan nengok kanan ya, ngelihat orang. Jadi pas nengok kanan itu tangga, Bang, itu dia ngelihat orang dengan wajah yang rusak, lemes, kedinginan, ngeringkuk gini. Itu pas di bawah tangganya. Mereka udah nggak kuat kan, udah nggak kuat jalan, udah nggak kuat apa-apa lah kan. Terus dia coba manggil si binanya, manggil tapi nggak ada yang gubris, nggak ada yang denger. Ada yang bisikin dia tuh, Bang, ada yang bisikin batinnya dia tuh, lari gitu. Kalian lari, kalau nggak lari dari sini kalian bisa bahaya, lari. Nah, mereka tuh lari tuh
sampai ke titik pertama. Akhirnya mereka lari, si Dian langsung pingsan. Temannya itu. Ya temannya itu pingsan. Nah si itunya juga si Katemi nggak lama juga pingsan gitu. Setelah si Dian pingsan, katanya si Katemi juga pingsan. Bangun besoknya bangun, nggak taunya si Dian udah dibawa ke rumah sakit, katanya demam tinggi, panas nggak mau turun. Nggak tahu lo, menurut lu serem nggak? Serem sih. Serem. Apalagi yang ngalamin sendiri ya, serem. Cuman kalau yang ini gua ada dua kemungkinan, Bung. Itu antara Khorin apa yang penunggu situ. Oh gitu. Iya. Yang soalnya kalau Khorin kita biasanya itu muncul tuh nggak gitu, nggak di saat-saat gitu tuh. Jadi nggak, ini kan dia ke sekolah, terus ketemunya di sekolah kan. Kalau Khorin biasanya ya yang sering gua dengar ceritanya dan gua alamin sendiri tuh, kita udah sholat malam, kita nengok tiba-tiba ada nih dia senyumin gitu biasanya. Dan itu pun nggak lama, Mung. Cuma kilatan doang ya. Nah, dari yang cerita ini gue agak lebih condong ke makhluk situ sih. Penunggu situ. Iya. Bisa jadi sih. Itu berarti dia tuh ada niat buat nyelakain temennya, kata gue. Si Saro ini. Entah siapa, pokoknya di antara tiga temannya itu. Iya. Kalau misalnya saat itu teman si ini nggak datang, itu kan dia otomatis jadi dia, entah dia akan diajak main kemana, entah akan diajak di mana gimana kan nggak tahu. Kenapa dia waktu perpapasan dia marah melotot ya karena kenapa lu datang gitu ya. Oh iya gue paham. Terus yang ngegelinding. Nah kita apa sih, kalau di tempat gua ada namanya juri gelumpung. Itu kelapa tapi dia kayak kepala. Nah mungkin kayak gitu juga Bang posisinya, maksudnya kejadiannya, karena kan memang dekat tapi Palem mah buahnya nggak seberapa kan gedenya. Itu enggak, emang kalau buah kelumpung, setan kelumpung emang harus nunggu ada pohon kelapa? Enggak. Jadi dia tuh kelapa nih, dirubah wujudin sama dia, jadi seolah-olah dilihat manusia kepala. Aslinya kelapa tua, kelumpung, udah mau bajing atau apa tuh. Yang biasanya udah dimakan codot gitu ya. Soalnya cerita ngomong gue tuh pulang dari Jakarta, katanya jam 1:30 lah, pulang dari Jakarta zaman dulu. Itu ada yang dia lagi jalan klutuk-klutuk, ditengok nggak ada. Udah jalan lagi klutuk-klutuk nggak ada. Pas ketiga kalinya kelihatan kepala diambil sama dia, dibelah, dibubutin tuh. Digeprekin ke jalan. Dan keluarnya apa? Kodok ya? Iya. Ada yang dia pecahin nih sama neneknya, ditangkap sama neneknya, digolok, keluar api. Macem-macem. Oh, jelmaannya masing-masing ya? Iya, beda-beda. Gitu.